Kabar Reskrim Polri periode 2008-2009 Susnodu Aji optimis Kejaksaan Agung akan banyak membongkar kasus besar lainnya. Ia menilai saat ini adalah momen bagi Kejagung untuk mengembalikan kepercayaan publik. Dan berikut pernyataan Susnodu Aji dalam program Rakyat Bersuara. FA sudah tidak memimpin Pitsus, kemudian masyarakat tertuju pandangannya kepada kejaksaan yang sekarang termasuk kasus Sony Sonjaya tadi ya, yang reputasinya sangat bagus gitu. Kita percaya, dan disinilah batu ujian untuk Kejaksaan Republik Indonesia. Informasi masuk dari Ordal, itu tadi N terlibat transaksi pengadaan barang fiktif. Kalau tidak salah sudah dibicarakan, ditulis di media besar di Indonesia, baik media cetak maupun media online ya. Kemudian malam ini kita dapat surat dari Pak Sony Ordal. Ini tantangan untuk Kejaksaan Agung yang mungkin dulu itu tidak diperiksa, tidak diangkat kasusnya karena ada FA mungkin. Sekarang FA sudah tidak di situ. Saya yakin Kejaksaan Agung kalau berani ngangkat itu, dan saya yakin berani, bukan kalau ya. Beraninya Kejaksaan Agung pasti berani, dan ini yang akan meningkatkan reputasi kejaksaan. Masih banyak lagi nanti mungkin yang akan diungkap oleh dari Solo gitu kan, itu banyak. Presiden Petisi Ahli Pitra Romadoni mengungkap potensi kerugian negara yang timbul dari 3 kasus mega korupsi yang diduga menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah, diduga mencapai 34,6 triliun rupiah. Data tersebut diungkap Pitra Romadoni dalam program Rakyat Bersuara. Yakin Pak Prabowo telah mengetahui ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Kortas Tipikor ini. Dan Pak Prabowo juga saya kira ini sangat kaget sekali ketika ditemukan uang dengan total 543 miliar. Bang Aiman, dari 3 kasus yang diusut oleh Kortas Tipikor, total kerugian negara itu mencapai kurang lebih 34,6 triliun. Ini yang sekarang ini? Keterangan daripada per hari ini? Iya, 34,6 triliun. Sebentar, dalam dari kasus 3 kasus itu, potensi kerugian negara. Potensi kerugian negara. Iya. Bahwa yang disita sebanyak 543 miliar. Termasuk 74 kg tadi? Iya, di luar itu kan? Artinya Bang Aiman, yang baru potensi ditemukan kerugiannya itu 34 triliun. 34,6 triliun. Oke. Artinya Bang Aiman, yang baru ditemukan dalam kasus ini baru 1,57%. 98,sekian% lagi sebesar 34,057 triliun itu belum ditemukan. Ini bagaimana nasib? Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang perintahkan penghentian pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus, menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Meski demikian, Kapus Penkum juga menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Namun, proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Setelah ex-Jampitsus ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, DPR didesak untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Komisi 3 DPR pun menjawab proses penyusunan undang-undang tengah dipercepat.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, publik mendesak aparat penegak hukum menelusuri aset yang dimiliki ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tidak hanya ditelusuri, namun tuntutan untuk disita juga muncul dengan payung hukum yang paling kuat, yakni RUU Perampasan Aset yang harus segera disahkan DPR. Sayangnya sejak wacana usulan Undang-Undang Perampasan Aset digulirkan 2008 lalu, hingga kini DPR belum juga mengesahkan undang-undang yang bisa memiskinkan koruptor. Belakangan justru muncul isu jika DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman pun membantah. Menurutnya isu tersebut adalah hoax dan DPR justru tengah mempercepat proses penyusunan undang-undang. Ada hoax yang beredar ya bahwa DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset ini. Padahal faktanya teman-teman tahu semua ya, kita sudah berminggu-minggu melakukan RDPU soal Undang-Undang Perampasan Aset ya. Ini jauh lebih banyak daripada pembahasan di undang-undang yang lain ya, dalam kurun waktu hanya 2-3 minggu kemarin. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa ya pengalihan undang-undang ini dari inisiatif pemerintah ke DPR adalah untuk memperlambat. Padahal faktanya kebalikannya. Justru undang-undang yang inisiatifnya dari DPR logikanya memang jauh lebih cepat. Kenapa? Karena DIM-nya itu hanya akan ada satu dari pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa juga menegaskan bahwa DPR targetkan RUU Perampasan Aset akan rampung dan disahkan pada tahun ini. RUU Perampasan Aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Sebelumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus besar dengan temuan uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah ruangan termasuk ruang kerja Bupati di kantor Pemkab Sukoharjo. Penyidik membawa sejumlah koper yang diduga sebagai barang bukti baru. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah kantor Bupati Sukoharjo dan sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain kantor Bupati Sukoharjo, penggeledahan juga dilakukan di Gedung Menara Wijaya, Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, serta Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKAD. KPK mengamankan 3 koper dari penggeledahan ruangan kantor Bupati. KPK juga membuka segel sejumlah lokasi agar bisa mencari tambahan barang bukti. Totalnya ada berapa koper, Pak Aris? Itu saya nggak tahu ya, karena yang saksinya kan beda-beda. Saya stadion di sini. Tapi sepertinya memang mau ke sana itu tadi bawa koper gitu loh. Tapi dapat barang bukti atau enggak kan? Bisa tadi kopernya kosong atau? Dari jam berapa tadi? Tadi 1.05 dengan Pak. Penyegelan sudah lepas Pak, itu sudah bisa digunakan atau? Sudah. Intinya tadi sudah bisa digunakan. Iya, pesan saya Pak, ini ruang sudah selesai, bisa dibersihkan, bisa digunakan. Penggeledahan ini merupakan penyidikan lanjutan dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Dia Sintia, iNews melaporkan. 15 teman kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. iNews sore segera kembali usai jeda. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang sebelumnya ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri.
Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan. Selain itu, KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. Memang hari ini, per hari dari kemarin secara berlanjut telah dilakukan penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Dan saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44 dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dan dalam pelaksanaannya kita tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan penyidik Polri, dan juga kita akan berkolaborasi dengan KPK untuk mensupervisi proses penyidikannya, dan juga tentunya sesuai dengan kemarin bahwa mitra kita dari Komisi 3 DPR akan ikut juga mengawasi pelaksanaan proses penyidikan yang sudah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kejaksaan Agung memastikan ex-Jampitsus Febri Adriansyah berada di Indonesia. Hal itu menepi spekulasi yang menyebut Febri sedang melaksanakan ibadah umroh. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto memastikan Febri Adriansyah dicekal selama 20 hari sesuai permintaan Polda Metro Jaya. Nantinya durasi pencekalan bisa bertambah jika ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Langkah pencegahan yang diterapkan saat ini bersifat sementara, sejalan dengan permintaan awal Polda Metro Jaya sebelum berkas perkara dialihkan. Sementara ya, 20 hari sesuai permintaan dari Polda Metro Jaya. Sekarang kan sudah diserahkan ke Kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari Kejaksaan. Pencekalan itu masanya 6 bulan ya Pak. Ini kenapa 20 hari Pak pertimbangan? Ya karena masih sementara ya, kemarin yang diajukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari Kejaksaan. Okay? Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun menjadi tanda tanya. Terlebih hingga saat ini Febri belum juga ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Nggak benar itu, gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal. Dan dalam pantauan penyidik juga. Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi mencekal Febri Adriansyah dan Don Rito berpergian ke luar negeri usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi terhadap kelanjutan penyidikan perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah.
Meski sudah berkoordinasi, KPK menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih kasus ini. Ketua KPK Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kasus yang awalnya ditangani Kortas Tipikor Polri kini sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung. Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung pun masih tahap awal lantaran masih perlu pendalaman barang bukti serta dokumen. Namun Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan KPK. Ya, saya kira terlalu dini ya, itu kan masih berproses di Kejaksaan Agung, gitu. Prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen, dan lain-lain. Baru proses awal, jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan. Terkait supervisi kasus, KPK akan mengikuti sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang kewenangan dan supervisi KPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara ini. Boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK. Kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi gitu. Sebelumnya usulan agar KPK segera mengambil alih kasus ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal pribadinya di YouTube. KPK memang telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi setelah Kortas Tipikor menyerahkan kelanjutan penyidikan perkara ke Kejaksaan Agung. Namun KPK tetap menunggu permintaan secara tertulis yang nantinya akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.